Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil azizil ghafur. Alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. الذي قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وأنعم وترحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat yang berkenan hadir dalam kajian Ahad Tuha di pagi hari yang penuh berkah ini, bil khusus pengurus DKM Masjid Jami' Al-Falah, Bapak Haji Ucup, dan seluruh pengurus yang saya muliakan tanpa bisa menyebut satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat Anal Fakir. Tema kajian kita kali ini sebagaimana tadi disebutkan adalah tentang kelemahan doktrin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, sebetulnya istilah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah adalah istilah yang sangat bagus, yang sedianya ideal. Namun dalam prakteknya ternyata dijumpai beberapa kelemahan, beberapa kekurangan, bahkan tidak ideal kalau kita hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Kenapa demikian? Sebelum kita menjawab atau mengupas kajian ini, izinkan Ana Al-Fakir menjawab pertanyaan beberapa jamaah yang bertanya kurang lebih seperti ini. Ustaz, kenapa para imam-imam mazhab itu seperti Imam Abu Hanifah An-Nu'man, mazhab pertama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu Imam Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Madani, lalu Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Syami, dan Imam Ahmad bin Hanbal Al-Iraqi, itu mereka tidak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jamaah itu bertanya, kok saya tidak pernah mendengar Ustaz Imam Syafi'i mengatakan misalkan berdasarkan hadis Imam Bukhari, atau Imam Abu Hanifah berkata ini kalau merujuk kepada Imam Bukhari begini, kok tidak ada? Alasannya adalah pertama, karena imam-imam mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu hidup jauh lebih dulu ketimbang imam-imam hadis. Imam Abu Hanifah misalkan lahir pada tahun 80 Hijriah, sedangkan Imam Bukhari lahir pada tahun 196 Hijriah. Itu jarak berapa tahun Bapak Ibu? Jarak 116 tahun. Lama gak? Lama sekali. 116 tahun itu 1 abad lebih. Itu kurun waktu 1 abad. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertama, kalau Imam Abu Hanifah untuk sampai kepada Rasulullah itu hanya butuh 2 tingkat perawi. Dari Imam Abu Hanifah, seorang tabi'in itu berjumpa dengan sahabat, itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mendapatkan hadis dari sahabat dari Rasul langsung, cuma terselang 1, yaitu sahabat. Tapi kalau Imam Bukhari
itu terselang 6 sampai 7 tingkatan. Apa artinya? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam-imam yang lain, imam fikih, itu lebih mudah, lebih gampang di dalam menelusuri kebenaran, di dalam menentukan, oh hadis ini lebih sahih, hadis ini dhaif. Itu lebih gampang. Kenapa? Karena masa hidup mereka lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Yang kata Nabi kita bersabda dalam hadis sahihnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, sebaik-baik abad, kata Rasulullah SAW, qarni, zamanku, thumma alladhi yaluna, thumma alladhina yaluna, kemudian zaman setelahku. Pertama berarti qarni, zaman Rasul. Yang kedua zaman sahabat. Itu redaksi hadisnya. Ada redaksi hadis yang lain, ada tambahan lagi, tsummal ladzina yalunahum. Jadi Rasul, sahabat, tabi'in. Jadi hadis tentang khairun nasi qarni itu ada beberapa versi matannya, tidak seragam. Sehingga di antara ulama yang dimaksud dengan zaman terbaik adalah zaman Rasul bersama sahabat saja. Karena redaksi hadisnya seperti itu. Itu jawaban dari pertanyaan kenapa imam mazhab tidak menggunakan hadis-hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita pahami bahwa imam-imam mazhab lebih memahami hadis kan, lebih dekat. Apa buktinya? Contohnya misalkan Imam Malik sendiri, Imam Malik, imam yang kedua, itu menulis satu kitab hadis namanya Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Itu kitab hadis. Yang kata Imam Syafi'i, dalil terkuat setelah Al-Quran dan setelah Al-Quran Al-Karim adalah kitab hadis yang namanya Muwatta. Itu kata Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lainnya, bahwa hadis terbaik di dalam kitab itu adalah kitab Imam Malik Muwatta sebelum kelahiran Imam Bukhari. Imam Malik juga memiliki kitab-kitab hadis yang lain, sehingga beliau menguasai sedikitnya, kata para ulama, 750.000 hadis. Kata Imam Ahmad, syarat untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang menyimpulkan hukum dari Al-Quran, dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi, dan memiliki kemampuan ilmu yang lain, sedikitnya dia harus menguasai 500.000 hadis. Jadi ulama-ulama imam-imam mazhab ini menguasai 750.000 hadis. Bayangkan, jauh Pak dengan hadis Sahih Bukhari. Berapa kandungan Sahih Bukhari? Sahih Bukhari hanya memuat hadis 7.563 hadis. Ini 700.000 harus menguasai untuk menjadi seorang ulama, mujtahid, ahli fikih, ahli agama. 700.000. Yang ini hadis Sahih Bukhari cuma 7.000. Jauh kan? 7.700. Gelinding 02. Nah, ini artinya bahwa imam-imam mazhab ini sangat mumpuni dalam ilmu hadis. Imam Syafi'i sendiri punya namanya kitab Musnad Imam Syafi'i, itu tentang hadis-hadis semuanya. Musnad Imam Syafi'i. Imam Ahmad punya juga Musnad Ahmad. Lalu bahkan Imam Syafi'i punya namanya satu kitab hadis Ikhtilaful Ahadis. Itu satu kitab berbicara tentang hadis-hadis sahih tetapi maknanya seakan-akan berbeda. Nah, ini titik tolak kita dari judul tema kita tadi. Kenapa? Kembali kepada Al-Quran dan hadis sahihah, itu kalimat yang bagus, yang seakan sempurna, tetapi sesungguhnya memiliki banyak kekurangan. Pertama, kalau Al-Quran mungkin oke. Kita sepakat Al-Quran
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan, tidak ada tahrif, tidak ada penyimpangan. Tafsirnya barangkali yang meluas. Tetapi hadis Bapak Ibu, hadis sama-sama hadis sahih, tetapi banyak hadis-hadis sahih seakan-akan maknanya berbeda atau bertentangan. Maka kalimat kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih atau sunnah sahih itu tidak ideal. Karena sulit memutuskan hadis sahih yang mana yang kita ikuti. Kenapa? Karena hadis sahih tidak satu, banyak. Contoh Bapak Ibu ya, hadis tentang isbal, menutup mata kaki. Kata baginda Nabi dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim maupun imam yang lainnya, man jarra saubahu, siapa yang menjulurkan pakaiannya, menutupi mata kaki, minal khuyala, karena kesombongan, la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan pernah melihat orang itu nanti pada hari kiamat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang mata kakinya tertutup itu mendapatkan murka dari Allah. Itu hadis sahih Bukhari. Ada hadis sahih Bukhari dan Muslim yang lain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengadu kepada baginda Rasul karena beliau mendapat berita dari beberapa sahabat, katanya pakaian menutupi mata kaki itu di neraka. Hadisnya kan seperti itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengadu kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarhi, sesungguhnya salah satu sisi kain sarungku yastarhi, itu menjuntai ke tanah, bukan cuma menutup mata kaki Pak, sampai nyentuh tanah, nyengser. Apa kata baginda Rasul kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakrin, innaka lasta mimman yasna'u dzalika khuyala. Engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu karena kesombongan. Kan seakan berbeda, betul kan? Yang ini kok neraka, mata kaki tertutup, yang ini enggak. Jadi ada kait di situ, yaitu sombong. Makanya ulama menjelaskan bahwa mata kaki tertutup kalau tidak sombong tidak ada masalah. Mata kaki terbuka, bahkan mungkin barangkali sampai sebetis atau mendekati dengkul, betul nggak? Ada nggak zaman sekarang gitu? Ada tujuannya mungkin mengikuti sunnah. Ada yang sampai kalaupun sebetis apalagi sedengkul, tetapi di dalam hatinya ada kesombongan, ini yang paling benar, yang lain salah, itu juga terancam neraka. Kenapa? Karena ada kesombongan. Kaitnya, syaratnya kata Nabi, khuyala, kesombongan. Nah, berarti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengadu kepada baginda Rasul, mata kaki tertutup sampai mata kaki tertutupi kain atau celana atau gamis, abaya bahasa Arab, gamis itu abaya. Itu juga bagian dari sunnah. Kenapa? Karena Rasul membenarkan. Di saat itu tidak ada kesombongan. Jadi berpakaian menutup aurat sampai mata kaki tertutup tanpa kesombongan, itu adalah ajaran Rasul, itu sunnah. Berpakaian mata kaki terbuka tidak ada kesombongan, itu juga sunnah. Jadi sama-sama sunnah. Jangan sampai salah, sampai menyalahkan. Ini yang di luar sunnah, apalagi merasa diri paling benar. Nah, ini dua hadis yang sama-sama sahih, betul nggak? Berarti hadis sahih itu tidak cukup menjadi dalil untuk kita ikuti, karena hadis sahih itu tidak satu, banyak ragamnya. Contoh lain Bapak Ibu, sama-sama hadis sahih dalam cara takbir. Dalam sahih disebutkan Nabi bertakbir setinggi bahu, betul?
Satu lagi, Nabi bertakbir, jari jemarinya sejajar telinga. Mana yang benar? Karena ulama Saudi dan ulama-ulama yang berkiblat ke sana atau ustaz-ustaz yang berkiblat ke sana yang ada kecenderungan menyebar pahamnya di Indonesia saat ini, jadi maksud sejajar pundak itu begini. Jadi yang sejajar tangannya. Kata Imam Syafi'i, yang sejajar pundak itu begini. Itu kan penjelasan. Kata Imam Syafi'i, kedua hadis ini tidak bertentangan karena dijelaskan dengan hadis yang lain. Yang karena tangan itu kata Imam Syafi'i bukan hanya telapak tangan. Kalau begini, ini namanya di bawah pundak tangannya. Karena ini tangan, lengan tangan, ini bahu tangan, berada di bawah. Berarti ini tidak sejajar pundak. Kalau sejajar nih, ini sejajar ke sana. Kata mazhab Syafi'i. Namun Bapak Ibu terlepas dari penjelasan ini, mungkin ada di antara jamaah mungkin ini bukan saya mengarahkan, tidak. Mungkin ada yang Allahu Akbar gitu kan. Silahkan kalau itu diyakini paling benar. Tapi para ulama mazhab di antara mazhab Syafi'i menjelaskan yang dimaksud sejajar pundak kedua-dua hadis itu bukan begini. Maksudnya begini yang sejajar pundak. Maksudnya begini yang sejajar telinga. Itu sama-sama hadis sahih. Contoh lain, karena tema kita tentang tidak idealnya kalau hanya berdasarkan hadis sahih saja. Dalam sedekah, ya ini saya mengambil contoh sholat karena paling sering kita kerjakan. Dalam sedekah, setelah takbir Allahu Akbar, sedekah. Bagaimana pandangan para ulama mazhab, ulama fikih? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, cara sedekahnya di bawah pusat. Bahasa Indonesia pusat, bahasa kitanya pusat. Itu Imam Abu Hanifah. Yang beliau berjumpa dengan sahabat. Tentu sahabat sholatnya bukan karena ngarang, melihat dari Nabi. Betul nggak? Yang kedua, mazhab Imam Malik. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Lalu Imam Ahmad berikutnya lebih muda lagi. Nah di sini Bapak Ibu yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik berlandaskan fakta sejarah. Jadi dalam mazhab Malik itu ada kaidah af'al ahli Madinah. Bukti otentik fakta sejarah perbuatan para sahabat Nabi yang ada di Madinah. Namanya af'al ahli Madinah. Kata Imam Malik, para anak-anak sahabat yang jumlahnya bukan ratusan tetapi ribuan jumlahnya, kata mazhab Maliki. Dan berdasarkan fakta serta riwayat bahwa Nabi dalam sholat lebih sering tidak sedekah, sholat fardu. Jadi dalam mazhab Maliki Bapak Ibu setelah takbir, kalau takbirnya begini, kalau mau begini ya silakan. Saya ambil contoh yang begini, Allahu Akbar, lurus tangannya. Ini dalam mazhab Maliki. Ini yang sunnah kata Imam Malik. Ini yang lebih afdal. Kenapa? Karena menurut riwayat yang ada, Rasulullah lebih sering tidak sedekah dalam sholat fardu dan lebih sering sedekah dalam sholat sunnah. Ini sama-sama hadis sahih. Sudah beda kan? Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan yang lebih afdal itu cara sedekah antara pusat dengan dada. Di atas pusat, di bawah dada. Itu mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau ada dua riwayat, di bawah pusat dan di atas pusat. Ustaz, ada yang bagaimana kalau dengan yang di atas dada begini sampai dekat leher? Itu tidak pernah kita jumpai dalam kitab-kitab ulama. Itu pemahaman sepihak
yang tidak ada sanadnya, tidak ada riwayatnya, hanya mengembalikan kepada pemahaman hadis langsung, bukan kepada pemahaman ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama atba' tabi'in, ulama salafus salih mutaqaddimin. Tidak ada yang mengatakan seperti ini. Hanya berlandaskan hadis sahih sedekap ala sadr, di atas dada. Harusnya dikembalikan kepada para pemahaman ulama-ulama fikih, ulama hadis, ulama salafus salih, karena mereka sudah menjelaskan yang dimaksud di atas dada itu di atas perut, ala, nempel di atasnya. Karena kalau fi sadr, bahasa Arab fi itu berarti di dalam perut, di dalam pusat, ketemu ucus, ketemu jantung. Kalau fi, kalau fauqa itu tidak menempel, maka ala itu menempel di atasnya. Maka kami katakan, kalau hanya berlandaskan hadis-hadis sahih atau sunnah-sunnah sahihah, tidak ideal, kita akan bingung. Kenapa? Karena hadis-hadis sahih tidak satu. Itu baru sedekap. Belum lagi nanti bagaimana turun sujudnya, ada yang kaki duluan betul, ada yang tangan duluan betul. Dua-duanya hadis sahih enggak? Itu bagaimana? Nah, di sini juga sekaligus saya katakan, jangan mungkin ada yang cara beda sholat dengan sebelah kita tidak nyaman sholatnya. Jangan sampai seperti itu. Merasa isi kok cara sholatnya beda dengan saya. Yang lebih parah lagi, ini cara sholat begini salah pula, itu lebih parah lagi. Misalkan takbirnya, sedekapnya, entah belum turun dari sujudnya, belum sujudnya. Misalkan sujudnya, sujud dalam jumhur ulama, mayoritas ulama fikih itu kaki direnggangkan ketika sujud, di belakangnya direnggangkan. Kalau jumhur ulama, ada Syekh Albani, dia memahami hadis ketika Siti Aisyah bangun ketika Rasul sholat malam, Siti Aisyah terbangun. Ruangan gelap, karena dulu belum ada listrik, Bapak Ibu ya, dan memang lampu kecil, remang-remang. Terbangun Siti Aisyah memegang kaki Rasul sedang sholat. Redaksi hadis itu menggunakan kalimat ya dal ya. Syekh Albani membacanya menggunakan kalimat yadi, satu tangan saya. Jadi dipegang, oh Rasul dua kakinya kena tangan Siti Aisyah, berarti Rasul kakinya merapat. Tetapi jumhur ulama membacanya nggak begitu, membacanya yadaya, karena dalam bahasa Arab buku-buku fikih itu tidak ada haroknya, Bapak Ibu. Yadi dengan yadaya tulisannya sama. Yadaya dengan dua tangan. Berarti pemahamannya ketika terbangun Rasul sedang sholat, ketika digeser oleh Rasul dan Siti Aisyah terbangun, dipegang oleh dua tangan, berarti renggang. Ini juga diperkuat oleh hadis dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa cara sholat Nabi itu diluruskan jari jemarinya ke arah kiblat, direnggangkan. Itu sama-sama sahih, betul nggak? Bingung nggak ibu-ibu? Beda kan? Maka pendapat ulama fikih atau mazhab itu sudah sangat ideal bagi kita untuk mengikutinya. Kan zaman sekarang nggak begitu, Bapak Ibu. Mengatakan, oh itu mazhab itu bid'ah, itu nambah-nambah agama, itu mengada-ngada. Ini yang paling benar, Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Kalau orang awam, oh iya betul itu Sunnah Sahihah. Padahal dia tidak tahu ada hadis lain yang juga sama-sama sahih. Maka pertama, itu tidak ideal. Yang kedua, kita jangan saling salah menyalahkan di dalam melakukan ritual ibadah, karena itu masalah furu'iyah. Zaman sekarang kan enggak. Orang sholat enggak ngegerak-gerakin tangan gitu kan. Wah ini salah, ini itu keliru itu. Karena ada hadis menggerak-gerakan tangan. Padahal Bapak Ibu,
hadis menggerak-gerakkan tangan itu kalau dilihat dari aspek postulasi dalil, dari dalil itu lemah. Itu hadis syadz, hadis aneh. Kenapa aneh? Ada 21 hadis berbicara tentang cara sholat Nabi dalam tasyahud, dalam tahiyat, tidak menyebutkan menggerak-gerakkan tangan, hanya yushir, menunjuk. Atau seperti ini maknanya. Yang satu menggerakkan, yuharik biha. Nah, kalimat yuharik dipahami oleh Syekh Albani, yang ulama hadis, dia bukan ulama fikih, Bapak Ibu. Jadi perlu dibedakan antara ulama hadis dengan ulama fikih. Ulama hadis biasanya tidak memahami ilmu fikih. Makanya Syekh Albani pernah dikritik oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai seorang lelaki yang tidak paham ilmu agama, ilmu fikih. Dalam kritikannya itu sama-sama satu kelompok. Makanya murid-muridnya juga komplit. Kalau ulama fikih biasanya memahami hadis, apalagi ulama-ulama mazhab, imam-imam mazhab. Nah, 22 hadis berbicara tidak menggerakkan, yang satu yuharik. Kata Imam Syafi'i, hadis yuharik ini maksudnya adalah dari bentuk 53, 5 bahasa Arab, 3 ini jari begini. Ini menggerakkan cukup sekali sampai akhir tahiyat. Kata versi Imam Syafi'i, ini yang digerakkan, ini yang ditakuti setan, ini yang setan seakan terpukul dengan godaan. Bukan digini dipukul lagi, pasti setan dipukul 5 aja. Nggak mau lari dia. Misalkan pertanyaannya, terlepas dari itu Bapak Ibu, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak meyakini, oh Ustaz itu yang benar, silakan lakukan, tapi jangan menyalahkan yang lain. Walaupun secara dalil itu lemah, secara dalil. Tapi kalau ibu yakini itu kebenaran, bapak yakini itu sebagai kebenaran, silakan. Begitu. Kerukunan, persatuan itu wajib. Masalah furu'iyah diributkan hingga terjadi perpecahan, ini haram. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Cara sedekah, cara duduk, belum lagi bangun dari sujud misalkan. Ada yang bangun dari sujud, ada duduk istirahatnya. Ada yang langsung berdiri. Paham Bapak Ibu ya? Ada yang misalkan saya contohkan, takut nggak paham, habis sujud lalu duduk dulu sebentar, lalu berdiri, ada jeda. Ada yang habis sujud langsung berdiri, kan begitu kan? Ternyata dua-duanya pernah Rasul lakukan. Kenapa mesti menyalahkan yang lain? Kata pengamat hadis, Nabi langsung berdiri ketika Nabi masih sangat gagah. Ada jedanya ketika Nabi mulai menanjak usia tua. Jadi ketika Bapak turun mau sujud juga dilihat kondisinya, ini kaki saya sakit nggak, gitu kan? Dan turunnya pun masih pelan-pelan meskipun nggak sakit. Memang kata para ulama, jumhur mayoritas ulama itu yang dekat dengan tanah dulu yang diturunkan. Ketika bangun, yang dekat dengan atas dulu yang diangkat. Seperti itu. Itu mayoritas ulama. Jadi jangan mentang-mentang kaki dulu langsung blok kayak jatuhnya unta gitu. Nah, ini yang pengampuran bisa tambah lontong. Jadi itu cara ibadah yang sama-sama berdasarkan hadis-hadis atau sunnah-sunnah sahihah. Maka saya katakan beragama berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah sahihah adalah kalimat yang baik, tetapi sesungguhnya hakikatnya tidak ideal. Ulama fikih Bapak Ibu, selain dia seperti Imam Malik yang menguasai sedikitnya 750.000 hadis, itu dalam menentukan hukum fikih, apakah ini sunnah, apakah ini wajib, apakah mubah, apa haram, apa makruh, itu sudah dibantu dengan ilmu tafsir, asbabun nuzulnya, ulumul Qur'annya, dan yang lain. Ilmu hadis, asbabul wurudnya, secara riwayatnya, secara dirayahnya, matannya, sanadnya, dibantu dengan ilmu mantik, akal difungsikan, dibantu dengan fakta af'al ahli Madinah,
dibantu dengan ilmu bahasa. Ilmu bahasa saja macam-macam, balaghahnya, bayannya, badi'nya, arudnya, nahu sorobnya. Dan kalau kita memahami hadis cuma teks, yang kita nggak paham ilmu-ilmu yang lainnya, usul fiknya, qawaid fiqh al-kulliyah. Karena untuk mengistimbatkan hukum itu harus mengerti usul fiqh, ilmu qawaid fiqhnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu mantiknya, ilmu bahasanya. Kalau cuma hadis sangat mentah, Bapak Ibu, sangat mentah. Makanya banyak kita jumpai orang-orang zaman sekarang lagunya mentah. Betul. Sedikit-sedikit orang salah, sedikit-sedikit orang sesat, sedikit-sedikit ahli bid'ah. Padahal dia yang bid'ah. Bagaimana saya katakan dia yang bid'ah? Ilmunya tidak bersana, tidak menginduk kepada ulama. Kan kita dapat ilmu dari ulama. Kita dari guru kita dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari ulama mutaakhir, ulama mutaqaddimin, dari salafus saleh, salafus dari atba' tabi'in, dari tabi'in dari sahabat dari rasul. Ini enggak baca hadis di atas dada, oh di atas dada. Karena kalimat bahasa itu bisa saja terjadi pergeseran makna, atau makna yang dulu tidak seperti makna yang sekarang. Kita bahasa Indonesia aja banyak terjadi pergeseran. Begitu juga dengan bahasa Arab. Cuma bahasa Arab lebih sedikit pergeseran. Jadi bahasa Arab itu, bahasa Arab koran, misalkan majalah, itu jauh berbeda dengan bahasa dulu di masa Nabi. Bahasa kitab kuning saja, kitab fikih saja ada pergeseran makna antara daerah tertentu dengan daerah lainnya, antara Saudi dengan Mesir, dengan Syria dengan Maroko. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam beragama Islam ini jangan sampai kita mengatakan bahwa ulama-ulama mazhab itu mengada-ngada. Jadi sebenarnya apa yang dihidangkan oleh ulama mazhab itu udah instan, itu yang paling gampang untuk kita ikuti. Kenapa? Karena sudah berdasarkan melewati fase-fase, lini-lini, sudah diolah dalilnya, sudah dibandingkan, sudah dianalisa, ini yang terkuat. Orang yang tidak memiliki kemampuan itu harusnya bersyukur, apalagi bukan orang Arab. Di zaman sekarang orang dengan udah kembalinya kepada terjemahan misalnya, atau baca kitab aja nggak paham pun berdasarkan pemahaman sendiri, misalnya dia paham bahasa Arab, tapi ilmu lainnya dia nggak matang, berboro hafal hadis, hafal Al-Quran, mampu ilmu yang lain, dia dengan seenaknya menerjemahkan, memahami. Padahal tadi kita kembali, kalau imam-imam mazhab itu untuk sampai kepada Rasul cuma 2-3 tingkatan perawi pembatasnya. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, itu 6-7 tingkatan, lebih susah dalam menelusuri kebenaran. Nah, uniknya lagi Bapak Ibu yang menarik, ini yang menarik, pentingnya ilmu fikih atau baiknya pendapat ulama dalam ijtihad itu, karena sudah dilengkapi oleh ilmu-ilmu yang lain. Ternyata Imam Bukhari itu bermazhab, Imam Muslim bermazhab, Imam Abu Dawud bermazhab. Itu kan tingkatan hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai. Ada yang menyamakan antara Tirmizi dengan Nasai. Lalu Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad di mana? Tidak termasuk dalam Al-Kutub As-Sittah. Ini yang disebut dengan kitab-kitab hadis Al-Kutub As-Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. 6 kitab hadis yang utama karena kualitasnya terbaik menurut beberapa ulama dalam menyeleksi hadis-hadis riwayatnya dari baginda Rasulullah SAW. Dan menariknya lagi, 97% para imam-imam mazhab ini bermazhab al-Imam Asy-Syafi'i.
Imam Bukhari bermazhab, mazhabnya Syafi'i. Imam Muslim bermazhab, mazhabnya Syafi'i. Imam Abu Dawud bermazhab, mazhabnya Syafi'i. Imam Tirmizi bermazhab, mazhabnya Syafi'i. Imam Nasai bermazhab, mazhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Majah bermazhab, mazhabnya Syafi'i. Imam Baihaqi bermazhab, mazhabnya Syafi'i. Imam Hakim dan imam-imam yang hadis yang lain termasuk Imam Az-Zahabi bermazhab Syafi'i. Kabarnya Hambali, tapi sebagian ulama mengatakan mazhabnya Syafi'i. Ini 97%. Bahkan Imam Ahmad sendiri, karena gurunya ketemu langsung tatap muka dengan Imam Syafi'i, sebelum beliau berijtihad punya pendapat sendiri, mazhabnya adalah Syafi'i. Artinya apa? Imam-imam mazhab ini tahu diri. Keilmuan saya tidak cukup untuk menentukan suatu status hukum fikih. Misalkan kunut hukumnya sunnah muakkadah. Keilmuannya tidak cukup. Mazhab Syafi'i yang meninggalkan kunut sujud sahwi. Kenapa? Karena dua hadis sahih. Dalam hadis tadi dikatakan la yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu, Nabi senantiasa melakukan kunut hatta faraqa dunya, hingga Nabi meninggal dunia. Itu hadis yang sahih. Hadis sahih yang lain mengatakan Nabi berkunut, qala ta'ala, mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrik jahiliyah yang telah mencederai, melukai orang-orang muslim selama 1 bulan. Kata Imam Syafi'i, Nabi kunut yang 1 bulan itu kunut khusus mendoakan keburukan orang-orang musyrik jahiliyah yang telah membunuh orang-orang Islam, mencelakai. Karena saking jahatnya mereka, Nabi berdoa 1 bulan. Tetapi kunutnya Nabi yang lain, khususnya subuh, hatta faraqa dunya, dari sejak beliau berkunut hingga meninggal dunia. Meskipun seperti itu, misalkan Bapak Ibu ada yang enggak kunut, silahkan. Kalau itu dia ini sebagai yang paling benar. Jangan menyalahkan yang lain atau menganggap diri paling benar, paling jumawa, paling pintar, paling kaya misalkan, paling dermawan. Paling ini yang tidak disukai oleh Allah. Jangankan kita Bapak Ibu, Iblis lakukan kita dengan riwayatnya. Iblis orang yang dididik bersama para malaikat, bahkan bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengenal Allah pada hakikatnya. Dididik oleh para malaikat, bagaimana tidak mulia? Karena merasa diri paling baik, lebih baik dari Adam, diusir dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal khardalin min kibrin. Tidak akan pernah menginjakkan ke dalam surga orang yang ketika meninggal dunia masih ada di dalam dirinya setitik dari kesombongan. Sombong itu merasa paling benar, paling soleh, paling pintar, paling kaya, paling berjasa. Itu tidak layak berada bagi orang-orang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu semua fadilah dari Allah. Karunia Allah berikan, itu nikmat. Allah berikan saya bisa melakukan kebaikan ini. Kita syukuri dengan meninggalkan rasa sombong. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka mengkritisi saudara-saudara kita yang mengatakan yang lainnya sesat, ini yang paling benar. Ini kan keliru. Orang udah rukun, orang udah sholat, udah demen ngaji, masih dibilang sesat. Tapi kalau kita lihat metode dakwah ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau saya bandingkan jamaah tabligh dengan jamaah yang itu, kalau jamaah tabligh masih banyak bagusnya. Orang di pinggir jalan, wahai ahli surga, mari kita sholat. Orang main gaplek, main catur, dibilang ahli surga. Ini orang udah sholat, bilang ahli neraka. Benar gak? Ya kan orang udah sholat, dibilang ahli bidah, ahli neraka. Udah sholat itu. Jadi yang metode dakwah yang keliru. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri taklim ini karena kita sedang merenovasi masjid. Ana Al-Fakir mohon izin untuk menyampaikan sabda Nabi yang menyebutkan as-sadaqatu tasuddu sab'ina batan minasu. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan.
As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas as-sadaqah, sedekah menutup 70 pintu-pintu keburukan. Pintu susah rezeki, anak susah jodohnya, banyak penyakit, banyak pikiran, dan pintu-pintu keburukan yang lain, musibah, bencana, itu tertutup dengan sedekah. Yang kata Nabi juga mengatakan, dalam hadis sahih dikatakan, sab'un, ada 7 yang pahalanya masih saja dijumpai oleh seseorang, wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, dan dia di alam kuburnya setelah dimakamkan, setelah wafatnya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, itu namanya amal jariyah. Yang kedua, man hafara bi'ran, orang yang gali sumur, sumurnya digunakan untuk fasilitas umum. Ini masih saja mengalir. Saya singkat saja tanpa saya jelaskan karena waktu sudah jam 8. Tadi saya diberi waktu oleh Pak Ucup sampai sekitar jam 8 lewat seperempat dengan tanya jawab. Ini belum tanya jawab, jam 8 lewat 3. Yang ketiga, man bana masjidan, yang membangun masjid, itu termasuk amal jariyah. Ada di antaranya man gharrasa nakhlan, yang menanam pohon yang manfaatnya buat manusia yang lain, pohon buat berteduh, buat air biar tidak banjir, dan manfaat yang lain. Misalkan ada pohon, buahnya diambil orang, tapi memang diperuntukkan untuk umum, sedekah. Di antaranya juga adalah man warrasa mushafan, orang yang mewariskan mushaf, sedekah Al-Quran. Atau waladan yastaghfirullah, anak yang berdoakan setelah orang itu meninggal dunia. Nah, di antara pahala-pahala yang banyak Bapak Ibu yang menarik dalam hal sedekah. Sedekah menutup 70 pintu-pintu keburukan. Kata para ulama di dalam kitab-kitab mereka menjelaskan, kalau kita sedekah kepada fakir miskin itu pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita sedekah kepada famili kita, saudara kita yang miskin, yang susah, kita punya saudara, dia juga miskin. Ini ada 2 kategori. Itu pahalanya 70 kali lipat. Lebih besar. Dia ada anak yatim, tapi saudara kita, itu pahalanya lebih besar. Ada 700 kali lipat, lebih besar lagi. Kepada siapa? Kepada teman seperjuangan dalam syiar Islam, dalam berdakwah. Itu 700 kali lipat. Kita punya misalkan merbuat masjid, miskin banget ini misalkan. Atau ada orang suka bekerja dengan kita di dalam kebaikan-kebaikan, misalkan dalam badan wakaf Quran misalkan, dia miskin. Kalau teman seperjuangan kita dalam mengemban agama, itu 700 kali lipat. Ada yang 7.000 kali lipat Bapak Ibu, kata para ulama. Kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu, kepada para pemuka agama, dan kepada lembaga yang menyebarkan syariat Islam. Zaman sekarang fungsi penyebaran agama banyak dimiliki oleh masjid. Maka pahala masjid lebih berlipat-lipat ganda lagi. Fungsinya untuk ibadah, untuk mengajarkan anak-anak TPA, Al-Quran, Iqra, metode dan yang lainnya, tahfiz apalagi. Saya lihat di situ ada tahfiz Al-Quran, ada ceramah agama. Maka menyampaikan sedekah kepada para penuntut ilmu, para penyebar agama, kiai, dan lembaga yang menyebarkan agama itu 7.000 kali lipat. Lembaga yang bisa menyadarkan orang, mengajak orang untuk menjalankan ibadah kepada Allah, itu lipatannya kata para ulama 7.000 kali lipat. Maka saya mewakili pengurus masjid, alangkah baiknya sebelum waktu itu terlambat. Kenapa? Karena investasi yang hakiki bagi kita sebenarnya apa yang telah kita berikan kepada orang lain.
Itu yang hakiki, yang pasti akan kita jumpai nanti di akhirat. Kadang kan kita kalau mau amal, lihat dirogoh dulu, kalau kan juga dompet. Dipilih yang paling kecil kadang. Kenapa yang gak gede? Nah, padahal ini yang bakalan kita jumpai. Kalau kita makan, ngasih anak, ngasih bini, itu berpahala, tapi belum tentu kita jumpai. Nah, karena kewajiban kita. Kalau kita jumpai kecil, sebagai nafkah yang halal, tetapi yang hakiki, yang real, yang besar, apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Maka nyumbang kepada masjid yang digunakan untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pemahaman yang lurus, bukan memecah belah, mendekatkan diri kepada akhirat, merukunkan, mendamaikan di antara umat Islam, pahalanya jauh lebih besar. Demikian Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kedaifan anak al-fakir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.